Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya waktumu lah yang terbaik, dan Engkau menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya yang terbaik bagi kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 36 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada,
anak Elon, orang Het, dan Aholibama, anak Sibeon, orang Hewi, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Reuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu pergi ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau, Reuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek, bani Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Reuel, Nahat, Serah, Syama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Aholibama, istri Esau itu. Anak-anak anak Sibeon, ia melahirkan Bani Esau, Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Reuel, anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Serah, kepala kaum Syama, kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Reuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ada. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Bapak Ibu, bagi orang Israel, riwayat keturunan sangat penting. Hari ini kita membaca riwayat keturunan Esau. Ini juga penting. Dari informasi riwayat keturunan Esau, kita bisa mengetahui garis keturunan Yakub dengan jelas, yang nanti akan sampai ujungnya pada kelahiran Mesias, Yesus Juru Selamat. Selain daripada itu, di ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa Esau pindah dari Kanaan ke tempat yang lain. Kepindahan ini sebenarnya merupakan isyarat bahwa Allah turut bekerja memenuhi janji dan rencananya, yaitu bahwa Kanaan akan menjadi milik Yakub. Sebagaimana di pasal 35, di mana Allah memperbaharui perjanjian Abraham, Ishak, yang kemudian diberikan kepada Yakub. Salah satu adalah janji wilayah, di mana tanah Kanaan akan menjadi milik Yakub. Di lain pihak, kalau kita baca sampai selesai pasal 36, kita melihat bahwa kaum keturunan Esau sudah memiliki raja-raja yang menguasai tanah Seir.
Lalu bagaimana dengan kaum Yakub di mana Tuhan Allah juga menjanjikan bahwa anak-anaknya, anak-anak Yakub akan juga menjadi raja-raja. Sementara kita tahu dari pasal 35, Yakub dan kaumnya masih mengembara. Kita mungkin berpikir bahwa seakan Allah akan apa benar Tuhan telah menepati janjinya terhadap garis keturunan Yakub bangsa Israel. Seakan-akan sepertinya malah Allah berpihak kepada kaum Esau. Bapak Ibu, situasi yang sama kerap dialami juga oleh anak-anak Tuhan. Kita merasa hidup kita berantakan karena masalah datang bertubi-tubi. Mungkin masalah itu juga datang karena kecerobohan kita, karena dosa kita, karena kelemahan kita. Namun, sebagai orang percaya, kita penuh pengharapan, kita menantikan janji fajar pertolongan Tuhan. Tapi seringkali rasanya seperti nggak datang-datang. Rasanya langit tetap kelabu, tidak ada pelangi sehabis hujan, seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Sebaliknya, hujan terus-menerus dalam kehidupan kita, dengan badai malah. Sementara kita melihat orang yang hidup di luar Tuhan, sepertinya terlihat lebih sukses dan berhasil. Bapak Ibu, lewat kebenaran firman pagi hari ini, kita diteguhkan. Janganlah kita berkecil hati atau berputus asa. Jika semuanya masih belum terlihat indah, maka percayalah itu bukanlah sebuah akhir. Tetap setia dan sabar menanti karena dalam rangkaian karya Tuhan yang besar, setahap demi setahap Tuhan penuhkan, Tuhan tepati. Seperti pujian yang kita nyanyikan, Tuhan menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Semua rancangannya atas hidup kita sebagai orang percaya digenapi. Mari tetap berharap, tetap setia. Tuhan tidak lalai dengan janji-janjinya. Apa yang sedang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, tetaplah setia dan Engkau akan melihat Dia jadikan semua indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong setiap kami menjalani kehidupan kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Ajar kami setia, teguh berpegang kepada janji-janji-Mu dan tetap percaya dalam iman percaya, berpengharapan di dalam Tuhan. Bahwa bagi orang percaya Tuhan merancangkan kebahagiaan, kemuliaan hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada di antara kami sedang bergumul untuk kehidupan yang lebih baik, kami percaya akan datang waktunya. Seperti Tuhan mengatur kehidupan kaum Yakub dan kaum Esau, demikian Tuhan mengatur kehidupan umat Tuhan. Engkau menyiapkan rezeki kami, Engkau menyiapkan tanah perjanjian kami, kemaksimalan hidup kami di dalam Kristus. Biar kami setia melangkah di dalam iman percaya di dalam Yesus Kristus. Bimbing setiap umat-Mu oleh kebenaran firman hidup memuliakan Tuhan. Bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Berkati umat Tuhan. Jaga lindungi seperti biji mata-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam usaha pekerjaan kami, dalam pengikutan kami akan Engkau, bertumbuh dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak cucu kami, berkati komunitas rohani kami, gereja GKI Sema, di mana kami bertumbuh bersama di dalamnya. Secara khusus berdoa untuk persiapan konser Natal tanggal 18. Juga perayaan Natal bersama apartemen Green Lake Sunter tanggal 23, Tuhan Engkau melawat. Engkau melawat dengan caramu,
menjadikan dua acara ini penuaian jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau. Umat Tuhan berkemenangan dan diberkati dalam kedua acara ini. Keluarga-keluarga yang mengikutinya dijamah oleh Tuhan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang ambil bagian dan pelayanan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi sehingga mendatangkan berkat, kasih karunia, rahmat yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus melalui Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.